Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, Dinamis episode kali ini kita akan berbincang tentang Hari Guru Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Dan tentu saja peran para guru ini tentu saja sebagai agen untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk generasi muda yang berkarakter serta juga berintegritas. Nah, teman pemilih, Dinamis kali ini akan berbincang bersama seorang guru dan sudah hadir di studio Dinamis kali ini seorang pendidik yang inspiratif dari SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, Bapak Angga Krisna Widianto. Iya. Betul ya Pak. Halo Betul. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah Iya. sehat. Nah, teman pemilih mungkin belum mengenal nih Pak. Mungkin bisa menyapa teman pemilih. Kami menyebutnya teman pemilih. Iya. Ini boleh disapa dulu Pak. Baik, assalamualaikum teman pemilih. Nama saya Bapak Angga Krisna Widianto. Saya pengajar di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, mengampu di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) atau DKV, Desain Komunikasi Visual gitu. Dan saya sudah menjadi guru kurang lebih sejak tahun 2015. 2015. Berarti 10 tahun ini 2025 10 tahun menjadi sejak guru. awal memang di ini Pak, SMK Muhammadiyah. Ya, sebelumnya memang ya lulusan dari komputer, biasanya kan kita punya jiwa kewirausahaan, yaitu kita servis komputer, laptop dan itu. Setelah itu tertarik untuk menjadi guru karena kebutuhan apa ya istilahnya itu IT kan sudah semakin luas sekarang untuk di anak-anak itu senang belajar IT sehingga Apalagi saya zaman sekarang masuk ya, Pak, ya? apalagi zaman sekarang. Dan setelah pandemi lah ini, pandemi itu membuat betul. apa ya produk-produk IT ini menjadi dikenal kayak seperti Zoom menjadi terkenal karena pandemi itu begitu. Ya, karena itu memang awal dari seperti perpindahan ya Pak ya kan. Dulu kita belajar ke sekolah seperti itu ya. Betul. Kemudian waktu pandemi kita dipaksa harus menggunakan IT betul. alat-alat Nah, IT. Awalnya mungkin dari situ ya Pak ya. Betul. Oke, nah kali ini kita akan membahas nih Pak tentang bagaimana peran guru, utamanya juga secara luas peran sekolah dalam memberikan bekal ya, tidak hanya bekal keilmuan tetapi juga bekal soft skill seperti itu ya Pak. Sekaligus nanti kita juga akan mengulas bagaimana sekolah melakukan pendidikan pemilih dan pengenalan demokrasi di sekolah. Kan tentunya siswa-siswa SMA ini berarti menjadi pemilih pemula ya Pak ya? Pemilih mulai pemula usia 17 ya tahun. kurang lebih kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11, 12. Berarti kelas 2 dan 2 dan 3. Kelas 2 dan 3. Baik, selama ini Pak, kerjasama antara SMK Muhammadiyah 2 Klaten dengan KPU Klaten dalam program, salah satunya dalam program PKL nih Pak. Nah, sejak kapan mulai kerjasama ini dengan KPU? Ya, sebenarnya sudah dari tahun kemarin, tahun 2000, tahun ajaran 2024-2025. Kita sudah mulai dengan KPU berkaitan dengan program PKL ini dan sekarang masih berlanjut. Dan kebetulan yang ada di KPU ini kan jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, sehingga anak-anak kami ini bisa punya kesempatan untuk membuat desain yang berkaitan dengan infografis pemilu kayak seperti Ayo ke TPS, terus membuat istilahnya itu tahapan-tahapan memilih seperti itu. Terus bisa juga masuk ke desain media sosialnya, membuat informasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di KPU ini dikemas dan nanti bisa diposting di media sosial, dan juga nanti bisa membuat untuk media pelaporannya. Yang kan di dalam membuat laporan kan juga butuh gambar, desain dan lain sebagainya, layout dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya juga anak-anak kami akan
semakin dewasa paham tentang demokrasi itu. Nah itu jadi anak-anak DKV ini bisa masuk ketika nanti PKL di KPU ini, bisa masuk ke desain itu tadi komunikasinya atau membuat poster dan lain sebagainya, terus didesain media sosialnya, termasuk nanti didesain pelaporannya untuk yang di KPU itu. Oh, berarti ini dari kemarin dari jurusan DKV DKV ya. Ini ya. Berarti sudah sampai ke tahapan mereka bisa mendesain sebuah informasi seperti Betul. itu ya. Jadi kalau program PKL dimanapun SMK itu kan 6 bulan. Untuk 1 bulan yang pertama itu adalah penguatan anak-anak di bidang teknis. Jadi anak-anak itu akan sudah mengetahui nanti akan PKL di mana, sehingga anak-anak harus mempersiapkan diri ketika sebelum PKL itu. Misalkan di tempat PKL itu dibutuhkan kemampuan untuk mendesain, maka anak-anak bekali dulu, dikuatkan dulu untuk mendesainnya. Terus di tempat-tempat PKL nanti akan bisa menjadi editor, maka dikuatkan dulu kemampuan editornya, sehingga nanti di bulan yang kedua anak-anak ditempatkan di tempat PKL ya dengan diawali yang seperti itu diharapkan sudah siap. Nah nanti 4 bulan itu kan berada di lapangan, di tempat PKL, di tempat Dudi. Nah nanti bulan yang terakhir itu adalah asesmen. Jadi anak-anak itu akan dilakukan asesmen, itu adalah penilaian. Nanti di tempat PKL itu soft skillnya apa yang didapat, hard skillnya apa. Terus nanti juga termasuk juga anak-anak menyimpulkan terus produk-produknya yang sudah dibuat apa. Nah itu akan menjadi penilaian di asesmen. Jadi PKL itu seperti itu, dimanapun tempatnya. 1 bulan di awal itu anak-anak itu dibekali terlebih dahulu, sehingga nanti ketika di bulan yang kedua anak-anak sudah siap untuk berada di tempat PKL tersebut begitu. Tapi kalau untuk ini Pak, mekanisme ketika teman-teman ini mau PKL, apakah mereka memilih sendiri lokasinya atau dari sekolah memberikan masukan? Baik, jadi untuk tempat PKL ini tidak hanya di SMK kami, ada 3 hal untuk tempat PKL ini. Yang pertama itu permintaan dari Dudi. Dudi itu dunia usaha, dunia industri. Kadang ada beberapa Dudi itu meminta untuk sekian anak untuk di PKL-kan di tempat kami. Nah, seperti itu. Kedua, itu tempat PKL itu karena di beberapa jurusan itu sudah memiliki kerjasama. Sehingga tempat-tempat PKL itu akan diberikan kepada anak-anak. Silakan mau PKL di mana? Pilih ya. Silakan untuk memilih PKL di mana. Jadi setiap jurusan sudah memiliki nama-nama tempat PKL. Nah, anak-anak silakan memilih menyesuaikan passionnya masing-masing. Setiap anak kan memiliki passion sendiri-sendiri. Khusus di DKV ini kan passionnya kan ada 3. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah editor. Beda nggih. Kalau desain itu ke grafis, kalau editor itu ke video. Terus yang terakhir modeling. Modeling itu pembuatan atribut 3 dimensi. Nah, jadi anak-anak akan menyesuaikan sesuai dengan passionnya masing-masing, skill keterampilannya masing-masing. Maka jurusan sudah memiliki tempat-tempat ini. Nah, nanti anak-anak memilih. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi permintaan dari Dudi, yang kedua adalah jurusan sudah memiliki beberapa tempat, terus anak memilih, terus yang terakhir adalah penempatan dari sekolah. Jadi sekolahan memiliki tujuan tertentu kadang. Sesekolahan sudah memiliki kerjasama tertentu. Maka untuk menyambung kerjasama tersebut, kadang sekolahan itu menugaskan siswa untuk PKL di situ. Jadi ada 3 untuk penentuan tempat PKL ini, begitu. Oh, berarti memang tidak sekedar ditunjuk kamu di sini aja PKL yang seperti itu, tidak ya Pak ya? Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu penugasan dari sekolah.
Kalau penugasan itu dalam artian tetap memperhatikan juga skillnya Anak, dia iya gimana. betul. Kadang begini, sekolah sudah punya beberapa anak-anak yang memang di atas rata-rata. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan temannya. Nah, itu diberikan challenge, Oh, ditugaskan ke tempat tersebut. ya. Nah itu, jadi tiga-tiganya itu tidak harus dalam 1 tahun PKL itu harus terpenuhi, itu tidak. Makanya kan kita melihat juga anak-anak kita seperti apa begitu. Ya, permintaan dari Dudi yang pertama tadi, ya itu kadang kita juga tidak apa ya istilahnya itu bisa memenuhi. Ketika Dudi meminta saya butuh 3 untuk PKL di tempat kami. Nah, setelah kita melihat anak-anak kita, oh ternyata nggak ada yang mau, ya sudah. Pada akhirnya sudah. Nah, terus yang kedua tadi, nah ini yang paling banyak. Jadi kita jurusan sudah memiliki tempat-tempat PKL, lalu anak-anak memilih. Nah itu yang paling banyak ini sini, karena anak memilih tempatnya. Terus yang terakhir adalah penugasan. Nah ini hanya tertentu saja untuk anak-anak yang memang memiliki keterampilan yang melebihi rata-rata temannya. Itu kita berikan challenge penugasan untuk PKL di suatu tempat tertentu begitu. Berarti kalau untuk dengan kerjasama dengan KPU ini sudah berapa angkatan Mbak berarti? Sejak 2 angkatan ini, sejak tahun 2024 ya. Oh, berarti yang kemarin sudah ada ya kakak kelasnya yang sudah di sini. Ada, sudah ada. Kemudian apa Pak ini yang kira-kira kan mereka kan sudah pernah tentunya kan sudah membagi pengalaman juga ya Pak ya, sudah berlaporan dan sebagainya itu kan. Kemudian apa ya manfaat yang dirasakan ketika mereka magang di sini? Apakah benar-benar bisa menunjukkan sesuai skill yang mereka punya, apakah bisa maksimal di sini? Ya. Seperti itu Pak. Ya alhamdulillah yang tahun kemarin tahun 2024 itu kan memang tahun pemilu. Anak-anak pas saat itu memang ada di sini dan di situ memang banyak sekali pekerjaan, banyak sekali tugas-tugas yang berkaitan yang memang saat itu memang tahun pemilu sehingga anak banyak kesempatan pengalaman yang berkaitan dengan yang ada di KPU ini, termasuk di situ suruh membuat konten di Instagramnya, nah seperti itu, konten media sosialnya, termasuk membuat poster dan lain-lain seperti itu. Dan di situ anak-anak jadi kenal dengan beberapa calon, ketemu juga langsung di situ dan itu kan juga menjadi pengalaman anak yang sangat berharga. Jadi belajar itu memang tidak hanya di kelas, tapi kita juga harus butuh lapangan. Karena dalam belajar itu ada 3 tahapan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah berkesadaran. Berkesadaran itu apa? Anak mengalami sendiri. Anak ketemu langsung, jadi berkesadaran. Terus yang kedua adalah bermakna. Sehingga apa? Anak bisa menyimpulkan sendiri. Ada hikmah yang anak-anak bisa dapatkan secara langsung. Dan yang terakhir tentunya mengembirakan. Kan yang namanya demokrasi ini kan pesta. Jadi mengembirakan. Anak-anak bisa dapat tugas seperti itu, bla bla bla. Tapi senang lah seperti itulah. Ya itu yang selalu saya tanyakan ya sama adik-adik ini kan. KPU itu kan berbeda ya dengan instansi lain mungkin ya kan, apalagi kalau pengalaman kemarin 2024 yang tadi saya tanyakan kepada Pak Guru kan karena memang tahun pemilu itu KPU menjadi sangat sibuk dan padat dan pekerjaan itu tidak tertumpu mungkin di hal-hal yang mereka pelajari seperti itu kan Pak. Jadi mungkin kenapa ini menjadi menarik untuk diceritakan karena tidak setiap saat mereka itu berkaitan dengan membuat konten, membuat poster seperti itu. Karena mereka harus kita ajak lari-lari ke misalnya mempersiapkan debat seperti itu. Mungkin juga mempersiapkan pendidikan pemilih, kita waktu itu juga keliling ke sekolah-sekolah seperti itu, mereka ikut. Kemudian ada juga yang sesuai dengan passionnya, mungkin membuat konten seperti itu ya Pak ya. Kan ada beberapa tahapan yang memang kita harus umumkan dan mereka kita bebaskan untuk berkreasi, tetapi tentunya dengan diberikan poin-poinnya. Tapi untuk kemasannya seperti apa itu biasanya kami bebaskan. Nanti setelah itu baru kita evaluasi seperti itu. Jadi memang belajar itu kan tidak hanya
apa ya, menyesuaikan dengan materi yang ada di sekolahan. Karena kita sebagai makhluk sosial itu kita harus juga mengenal satu dengan yang lain. Itu kan juga termasuk kita belajar seperti itu. Ketika ada kegiatan yang memang sebetulnya itu kan tidak ada materi di sekolahan, tapi anak-anak juga harus bisa belajar karena guru yang terbaik kan guru yang dari pengalaman kan, seperti itu. Dan anak-anak itu harus mau belajar. Belajar itu sepanjang hayat, tidak hanya saat ini juga. Nah, seperti itu. Iya, dan tentunya kan ketika ya tadi Pak Guru bilang ya, kita harus mengalami sendiri ketika ada persoalan, kesulitan, nanti akan ada solusinya. Oh, solusinya ternyata seperti ini. Nah, disitulah kita belajar ya Pak ya, seperti itu. Betul. Baik Pak, selanjutnya nih apa harapan sekolah terhadap kerjasama dengan KPU nih Pak? Barangkali ada apa ya rencana kegiatan bersama KPU selain PKL mungkin seperti itu Pak? Ya, jadi pendidikan demokrasi ini kan memang kita harus berikan kepada anak-anak kita, khususnya di setingkat SMA, SMK, MA seperti itu. Karena di tahun-tahun itu anak-anak itu menjadi pemilih pemula, sehingga mereka harus tahu demokrasi itu seperti apa, tahapan pemilihan itu seperti apa, terus bagaimana kita menyikapi demokrasi ini, bukan demokrasi yang arogansi, tapi demokrasi yang apa ya, menyenangkan, menggembirakan ya, seperti itu. Maka dari itu ya, kalau di sekolahan di SMK itu ada penguatan kokurikuler, selain intrakurikuler, ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Apa itu Pak? Kalau intrakurikuler itu kan di jam pertama sampai nanti jam terakhir, mata pelajaran yang sudah ada di kurikulum. Kalau ekstrakurikuler ini kan mata pelajaran tambahan yang ada di luar jam pelajaran, Kak, seperti pramuka dan lain sebagainya. Terus yang kokurikuler ini penguatan karakter anak. Demokrasi ini salah satu penguatan karakter anak. Termasuk juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, bagaimana menjadi apa ya, istilahnya pribadi yang sosial dan lain sebagainya. Nah, ada juga karakter anak sehat, ada juga karakter anak yang kreatif, inovasi, termasuk juga ada karakter anak yang demokratis ya, seperti itu. Maka dari itu harapannya nanti di KPU ini ada semacam apa ya, pendidikan yang nanti siap untuk diberikan kepada anak-anak kita, masuk di jam-jam untuk penguatan intrakurikuler, yaitu di kokurikuler itu, seperti suara demokrasi. Ya dimulai dari SMK, SMA itu kan pemilihan ketua kelas, naik di atasnya pemilihan ketua OSIS. Nah, seperti itulah. Kalau di SMK Muhammadiyah 1 ini sudah apakah Muhammadiyah 2 Muhammadiyah 2 ya. Muhammadiyah 2 ini apakah sudah ada kayak ini Pak, pemilihan ketua OSIS seperti itu melalui mekanisme apa Pak? Ya. Jadi dimulai dari kelas dulu, pemilihan ketua kelas itu sudah ada surat suara, nanti dimasukkan calonnya siapa, nah itu terus dipilih, nah seperti itu. Terus nanti ketua dan wakil itu membuat kabinetnya ya, kayak seperti itu. Kabinetnya kan seksi-seksinya seperti itu. Terus setelah itu nanti ada pemilihan ketua OSIS. Kalau di Muhammadiyah itu IPM, disilakan dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di umum kan OSIS, nah seperti itu sama. Nah itu juga sama. Jadi ada calonnya. Setelah calonnya itu nanti dipasang, terus calonnya juga melakukan apa ya, semacam pidato diplomasi, nanti janji-janji lah seperti itu. Oh, sudah seperti ada seperti itu ya. Terus nanti ada surat suaranya, terus dimasukkan, memilih terus dimasukkan ya, seperti itu. Terus dihitung bareng ya, seperti itu. Tapi untuk ini Pak, berarti perlu memang ada pendampingan ya sebelumnya, karena kan anak-anak ini belum pernah sama sekali tahu bagaimana prosesnya seperti itu. Apalagi kalau mereka harus melaksanakan dengan sesungguhnya, realnya gitu ya. Nah, dari situ kan ketika nanti diberdampingi dengan KPU kan jadi semakin paham gitu loh. Apa itu dalam memilih itu seperti ini, seperti itu lah, seperti. Nah, nanti juga ada tahapan-tahapan bagaimana
apa itu calon-calonnya itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Nah, itu kan juga seperti itu. Terus pada akhirnya ya nanti setiap siswa warga sekolah punya satu surat suara nanti untuk memilih calon-calonnya tersebut. Nah, suara terbanyak lah yang nanti akan menjadi ketua OSIS atau ketua IPM dan wakilnya. Setelah itu baru nanti ketua dan wakil itu menyusun kabinetnya, nah, seperti itulah. Ya. Ya benar-benar kita belajar demokrasi pemilih sejak awal ya, benar-benar. Kemudian, tapi Pak, bagaimana antusiasme dari siswa-siswi sejauh ini Pak dengan kegiatan ini? Jadi pendidikan demokrasi ini yang menjadi kendala sampai saat ini itu adalah bagaimana membuat antusias. Jadi kadang itu anak-anak muda memang sedikit cuek karena karakter generasi yang sekarang ini kan generasi Z atau apa Gen Z, ini, nah ini kan Gen Z ya seperti banyak itu kan. media gitu Pak ya. Karena mereka lebih cuek kan dengan apa itu kondisi sekitarnya. Maka dari itu kan kita harus kuatkan karakter bahwa demokrasi ini penting gitu loh. Untuk bagaimana kita bisa untuk keselanjutan dari IPM, dari OSIS itu kan dibutuhkan dengan demokrasi, kegiatan demokrasi seperti itu. Sebenarnya nilai-nilai penting apa nih Pak yang ingin diberikan kepada anak-anak nih untuk kegiatan pemilos seperti itu? Ya, salah satunya adalah kita harus seperti menghargai bahwa pelaksanaan pemilu itu penting. Ketika nanti anak-anak itu menghargai pelaksanaan pemilu sehingga dia itu ikut partisipasi aktif. Nah, itu yang penting. Kembali lagi ke antusias itu tadi. Setelah itu ya harus bisa menerima. Betul. Siap menang ya siap kalah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia nilai. Jadi yang sebenarnya yang kalau menurut saya itu yang pertama adalah menghargai kegiatan pemilihan. Ketika kita sudah menghargai kegiatan pemilihan, maka kita harus gunakan hak pilih. Nah, setelah itu ya kita harus apapun hasilnya ya kita terima. Itu sebagai pemimpin kita seperti itu. Ya. Tentunya memang nilai-nilai yang bisa diambil adalah salah satunya pasti ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang memilih A, ada yang memilih B gitu kan Pak. Kalau di secara nyata ya pemilu ataupun juga pemilihan pasti kan juga ada perbedaan seperti itu. Mungkin ada yang sampai bergesekan seperti itu ya Pak. Mungkin kalau di Klaten kemarin aman ya Pak ya. Alhamdulillah aman. Cuman mungkin di tempat lain mungkin ada yang bergesekan antar pendukung seperti itu. Nah, mungkin dalam lingkup yang lebih kecil kan juga pemilos seperti itu juga mengajarkan teman-teman pemilih pemula ini untuk saling menghargai pendapat ya Pak. Perbedaan, menghargai perbedaan, menghargai pendapat dan menghargai pelaksanaan pemilihan. Betul, ya. Dan tentunya banyak sekali pelajaran di situ ya Pak ya. Tidak hanya itu juga, dan teman-teman pemilih pemula ini diajarkan untuk berani mengungkapkan visi misi dan sebagainya itu keberanian untuk dia mau bertanggung jawab terhadap visi misinya ketika terpilih. Itu kan tidak semua mungkin bisa mengungkapkan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang calon-calon tersebut memang kita juga harus berikan pemahaman bahwa harus bisa memberikan visi misi, harus bisa menyampaikan dan sebagainya. Kalau pemilih kan menyampaikannya kan lewat memilih. Terus nanti melalui kritik saran yang memang sesuai dengan jalurnya seperti itu. Tapi bagi yang terpilih itu kan juga bagaimana amanah dan lain sebagainya. Betul, ada nilai-nilai itu ya, bahwa kita mengajukan diri sebagai ketua OSIS misalnya. Kalau tadi Pak IPM ya, ketua IPM dan wakil IPM. Tentunya kita punya visi misi untuk membawa sekolah ini menjadi lebih baik bersama siswa-siswinya, bersama program-programnya. Tentunya kan ada pelajaran bahwa berani maju, berani bertanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk yang memilih juga, ketika sudah memilih, otomatis kita juga apapun hasilnya harus diterima, dan siapapun yang terpilih juga kita harus mengikuti apa yang menjadi programnya seperti itu ya Pak ya. Pelajaran demokrasi dari yang paling kecil, dari tingkatan yang paling
sederhana Ya, gitu ya Pak betul. ya. Nah, KPU Kabupaten Klaten juga ada ini Pak, namanya kerjasama dengan sekolah. Memang kemarin ketika tahapan pilkada maupun pemilu, kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan sekolahan untuk ketika ada pemilos, kami datang diundang ke sekolah untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang demokrasi, tentang pemilihan, seperti itu. Harapannya tentunya siswa-siswi ini semakin tahu ya kenapa harus memilih, kenapa harus ada pemilu. Harapannya nanti ketika mereka sudah lebih dewasa mungkin bisa ikut berperan serta secara aktif dalam demokrasi ya. Tidak hanya sebagai komentator misalnya. Kalau sekarang ini kan sering banyak. Nah, ini dia adik-adik ya. Zamannya sekarang Pak, media sosial ini luar biasa perkembangannya dan kita harus pintar-pintar untuk menyaring berita ya Pak. Ya, kami kalau di sekolahan ini memang kita kebetulan saya juga guru di jurusan DKV. Ini memang kita harus hati-hati dalam bermedia sosial. Bahkan sekarang untuk anak-anak sekarang itu bahwa media sosial anak-anak sekarang itu bisa menjadi profil anak-anak. Banyak beberapa perusahaan, instansi, banyak juga mungkin di kampus itu juga dalam menerima itu juga melihat profil anak itu dilihat dari media sosialnya. Nah, seperti itu. Maka dari itu kami sampaikan ke anak-anak, kami pahamkan ke anak-anak bahwa ayo kita harus bijak dalam bermedia sosial. Karena apa yang kita tampilkan di media sosial kita, apa yang kita sampaikan di media sosial kita ini merupakan profil kita. Ini profil kita. Jadi kita harus berhati-hati. Dan itu menjadi jejak digital yang tidak akan bisa hilang gitu. Maka kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, betul sekali adik-adik ya, teman-teman pemilih ya. Di masa saat ini kita memang harus seperti pesan Pak Guru ya, harus bijak bermedia sosial, hati-hati dalam menyebarkan berita dan sebagainya. Kemudian hati-hati kita dalam berkomentar gitu ya Pak betul. ya. Baik Pak, dalam momentum Hari Guru nih Pak, Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober nih Pak. Apa makna spesial bagi Pak Guru nih sebagai seorang pendidik? Ya, baik. Jadi guru ini kan mendidik, dan guru itu tidak hanya pada rentang waktu tertentu. Jadi guru ini 24 jam. Dan anak-anak kita ini bukan sesuatu yang anak-anak yang suka dengan ucapan. Tapi anak-anak kita ini senang dengan apa yang dilihat. Maka menjadi guru, menjadi pendidik itu harus bisa memberikan contoh. Sesuatu yang dilihat oleh anak itulah contoh. Maka dari itu kita sebaiknya tidak hanya sekedar menyampaikan, menceritakan, tapi setidaknya kita bisa memperlihatkan, ini loh karakter, ini loh guru, ya seperti itu. Maka tadi yang saya sampaikan di awal bahwa guru itu tidak di rentang waktu tertentu, tidak di jam 7 sampai nanti pulang sekolah, tapi guru itu sampai nanti kita tidur sampai kita bangun 24 jam. Kita harus bisa menjaga pribadi kita, sikap kita. Dan sekali lagi, anak-anak kita itu bukan sesuatu yang senang disampaikan, tapi senang untuk kita perlihatkan. Nah, seperti itu. Menjadi contoh ya Pak ya. Tidak hanya diberikan pelajaran, tidak hanya diberikan teori ya Pak ya. Tapi tentunya kita bisa melihat dari Pak Guru, Bu Guru bagaimana sikap perilaku seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Baik Pak. Nah, peran guru nih ya Pak sebagai pembentuk karakter generasi muda. Apa harapan Bapak dan pesan untuk siswa-siswi terkait hal tersebut di masa saat ini Pak, di mana perkembangan media sosial sudah sedemikian banyak berpengaruh ya terhadap perkembangan anak muda zaman sekarang, dan tentunya juga termasuk kecenderungan karakternya, pembentukan karakter. Ya, jadi begini buat anak-anak semuanya ya. Tugas anak-anak itu belajar. Mari anak-anakku semuanya untuk belajar untuk kebutuhan kita. Jadi belajar itu semacam kebutuhan.
dan belajar itu sepanjang hayat. Apapun itu yang namanya ilmu, ya kita harus pelajari untuk membuka cakrawala, untuk membuka wawasan kita. Karena dunia ini bisa kita taklukkan dengan ilmu yang kita pelajari. Kita jangan menjadi budak dunia. Kita ini kalau bisa itu bukan sekedar untuk mengisi dunia ini, tetapi kita bisa berperan aktif untuk merubah dunia ini menjadi lebih baik dengan ilmu itu tadi. Maka pelajari ilmu sebaik-baiknya. Tugas anak-anak satu yaitu belajar, dan belajar. Dan juga bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan pendidikan itu kita harus syukuri. Tanpa pendidikan kita mungkin akan menjadi tertindas. Maka dari itu, yaitu tadi kita bersyukur dengan cara apa? Kita semangat untuk belajar, meraih ilmu untuk mendapatkan cita-cita kita. Gitu. Nah, demikian teman pemilih nih ya, tuh pesan dari Pak Angga ya untuk teman pemilih semuanya, siswa-siswi yang terpenting adalah belajar itu tidak mengenal usia ya Pak ya. Kita belajar. Kita belajar, tidak hanya anak-anak yang belajar, bahkan kami yang kita sudah lebih senior, lebih senior apa ya, lebih senior lebih senior dari teman-teman pemilih muda ini masih belajar, masih terus belajar, karena belajar itu tidak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya. Terakhir Pak, pesan kepada teman-teman nih Pak kaitannya dengan demokrasi Pak, untuk teman-teman pemilih muda, pemilih pemula. Pesan itu tadi di awal kita hargai pemilu ini. Kita hargai demokrasi ini. Kalau kita menghargai demokrasi ini, ketika ada pesta demokrasi ya kita berperan aktif mensukseskannya. Setelah itu apapun yang dihasilkan dari proses demokrasi ini kita harus terima. Toh kita juga masih punya kesempatan untuk memberikan saran masukan di jalur yang benar. Nah seperti itu. Maka satu aja, kita hargai proses demokrasi ini. Kalau kita sudah menghargai, otomatis apapun hasilnya, ya kita terima. Gitu. Ya baik, Pak Guru, terima kasih waktunya sudah hadir di podcast Dinamis episode kali ini, dan semoga semangat Guru dalam mencerdaskan bangsa juga menjadi semangat kita bersama dalam membangun demokrasi yang lebih berintegritas tentunya. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama. Baik teman pemilih, demikian episode Dinamis kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk teman pemilih semuanya, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengetahui perkembangan terkini seputar kepemiluan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.